Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nafiah, NPM 0620015671 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular. Saya akan menjelaskan media penyakit menular yaitu waterborne disease atau penularan penyakit melalui media air. Di sini saya akan menjelaskan definisi waterborne disease. Waterborne disease adalah penyakit yang ditularkan langsung melalui air, di mana air yang diminum itu mengandung kuman patogen sehingga dapat menyebabkan yang bersangkutan menjadi sakit. Kerugian yang disebabkan oleh waterborne disease terjadi pada manusia dan juga berdampak pada lingkungan tempat manusia itu tinggal. Kontaminasi pada manusia dapat melalui kegiatan seperti minum, mandi, mencuci, proses penyiapan makanan, atau memakan makanan yang terkontaminasi saat proses penyimpanan makanan. Data dari WHO telah menunjukkan bahwa waterborne disease merupakan penyebab 4,1% dari total penyebab kematian, atau sekitar 1,8 juta jiwa per tahunnya. Indonesia masuk ke peringkat kedua tentang perilaku buang air besar yang sembarangan pada tahun 2014. Data UNICEF tahun 2014 menyatakan bahwa sebanyak 44,5% dari total seluruh penduduk Indonesia masih belum memiliki akses pembuangan tinja yang layak, dan 3 juta masyarakat Indonesia masih buang air besar sembarangan atau 24% dari total penduduk Indonesia masih melakukan buang air besar atau BAB sembarangan. UNICEF juga menyatakan bahwa sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta minum air yang tidak aman berkontribusi terhadap 88% kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Kurangnya sanitasi serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk berkaitan dengan penularan beberapa penyakit infeksi, yaitu penyakit diare, kolera, typhoid fever, dan paratyphoid fever, penyakit cacing tambang, askeriasis, hepatitis A dan E, penyakit kulit, dan trakoma. Prevalensi kasus kesakitan per tahun di Indonesia akibat sanitasi buruk adalah penyakit diare sebesar 72%. Air merupakan sarana utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena merupakan salah satu media penularan penyakit, terutama pada penularan penyakit saluran pencernaan. Penyakit saluran pencernaan air dapat dikurangi dengan penyediaan air yang memenuhi syarat kualitas air bersih. Air merupakan salah satu di antara pembawa penyakit yang berasal dari tinja, yang akhirnya akan sampai pada manusia. Sampai saat ini, penduduk Indonesia sangatlah kesulitan untuk terbebas dari penyakit diare. Penyakit diare terhubung dengan air atau waterborne disease. Penyakit diare di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan yang sangat menarik untuk dikaji dan dilihat penyebab serta menemukan solusi untuk penyembuhannya. Noto Atmojo pada tahun 2004 mengatakan bahwa usia balita termasuk umur dengan kondisi rawan gizi dan mudah tertular penyakit infeksi. Pengertian diare. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan berubahnya bentuk tinja dengan intensitas buang air besar secara berlebihan. Penanganan cepat sangat dibutuhkan untuk mengatasi penyakit diare, karena apabila terlambat maka akan menyebabkan kekurangan cairan yang dapat menyebabkan kematian. Faktor risiko yang dapat menimbulkan penyakit diare adalah faktor lingkungan, faktor perilaku pada masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diare serta malnutrisi. Contoh faktor buruk yang tidak memenuhi syarat maupun fasilitas sarana prasarana air bersih yang tidak memadai. Faktor-faktor perilaku masyarakat jarang mencuci tangan ketika akan makan dengan setelah buang air besar, serta melakukan pembuangan tinja dengan cara yang salah. Contoh kasus diare. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa diare merupakan pembunuh balita kedua di Indonesia setelah pneumonia.
Diare berkontribusi sekitar 18% dari seluruh kematian balita di dunia atau serta dengan lebih dari 5.000 balita meninggal per hari. Prevalensi diare di Indonesia sebesar 9% dan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang berada pada prevalensi klinik diare di atas rata-rata sebesar 9,2%. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Padang, diare masih menempati 10 penyakit terbanyak di Kota Padang. Kasus yang terjadi juga mengalami peningkatan berturut-turut. Tahun 2009 sebanyak 729 kasus, tahun 2010 sebanyak 911 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 1055 kasus. Berdasarkan data terakhir, kejadian diare di Kota Padang tahun 2012 terdapat 8.842 kasus dengan jumlah kasus pada balita sebanyak 2.530 kasus. Berdasarkan analisis data kejadian diare dari Dinas Kesehatan Kota Padang, beberapa tahun terakhir, wilayah Kuranji selalu berada dalam 3 peringkat teratas kasus diare per tahunnya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dengan tren kejadian diare yang fluktuatif tiap tahunnya, atau tahun 2009 sebanyak 355 kasus, 2010 sebanyak 495 kasus, 2011 sebanyak 693 kasus, dan 2012 sebanyak 342 kasus. Diare termasuk dalam 5 penyakit terbanyak pada balita di Puskesmas Kuranji. Jumlah kasus diare pada balita tahun 2012 di Puskesmas Kuranji sebanyak 342 kasus atau 17,1%, dan terbanyak ditemukan di Kelurahan Korong Gadang dengan 221 kasus atau 15,5%. Diare adalah frekuensi pengeluaran dan kekentalan feses yang tidak normal. Distribusi kasus diare. Karakteristik ibu balita dalam penelitian ini mencakup umur ibu, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Mayoritas ibu berumur lebih dari 32 tahun, berpendidikan menengah, dan tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Sebagian besar balita mengalami diare 63,3%. Angka ini berada di atas angka nasional insidensi diare klinik di Indonesia, 9,0%. Menurut Rizkedas, pada tahun 2007 tingkat pengetahuan ibu berada dalam kategori kurang 70%. Pada penelitian ini didapatkan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare dengan kejadian diare pada balita. Di bawah dari 105 orang ibu yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang cara penanganan diare pada balita 68,6%. Banyak terjadi diare dan 31,4% balita lainnya tidak terkena diare. Hal ini menggambarkan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan kurang ternyata cukup banyak balitanya yang mengalami diare dalam 1 bulan terakhir. Ibu yang memiliki pengetahuan baik tentang penanganan diare pada balita ternyata juga tidak jauh berbeda. Proporsinya antara balita yang pernah terkena diare 51,1% dan tidak terkena diare 48,9%. Cara penularan penyakit diare. Yang pertama, melalui air yang sudah tercemar. Baik tercemar dari hasil sumbernya, tercemar selama perjalanan ke rumah-rumah, atau tercemar pada saat disimpan di rumah. Pencemaran ini terjadi bila tempat penyimpanan tidak tertutup atau apabila tangan yang tercemar menyentuh air pada saat mengambil air dari tempat penyimpanan. Yang kedua, melalui tinja yang terinfeksi. Tinja yang sudah terinfeksi mengandung virus atau bakteri dalam jumlah yang besar. Bila tinja tersebut dihinggapi oleh binatang dan kemudian binatang tersebut hinggap dimakan, maka makanan itu datang menularkan diare ke orang yang memakannya. Penyebab diare biasanya menyebar melalui fekal olar, antara melalui makanan dan minuman yang
tercemar tinja, dan kontak langsung dengan tinja penderita. Beberapa perilaku yang dapat menyebabkan penyebaran kuman enterik dan meningkatkan resiko terjadinya diare yaitu tidak memberikan ASI secara penuh 4-6 bulan pada pertama kehidupan, menggunakan botol susu, menyimpan makanan masak pada suhu kamar, menggunakan air minum yang tercemar, tidak mencuci tangan dengan sabun sesudah buang air besar. Faktor risiko penyakit diare. Faktor risiko terjadinya diare yaitu yang pertama faktor perilaku. 1. Tidak memberikan air susu ibu eksklusif. 2. Menggunakan botol susu terbukti meninggalkan risiko terkena penyakit diare. Yang ketiga, tidak menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebelum memberi ASI atau makan. Yang keempat, penyimpanan makanan yang tidak higienis. Faktor lingkungan. Yang pertama, ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Kedua, ketersediaan jamban. Yang ketiga, membuang air limbah. Keempat, pembuangan sampah. Sampah erat kaitannya dengan kesalahan masyarakat karena dari sampah tersebut akan hidup berbagai mikroorganisme penyebab penyakit dan juga binatang serangga sebagai pemindahnya. Upaya pengendalian penyakit diare. Yang pertama, menggunakan air yang bersih. Yang kedua, menggunakan jamban. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang keempat, pemberian ASI eksklusif. Kebijakan strategi pengendalian penyakit diare yang dilaksanakan oleh pemerintah. 1. Melaksanakan tata laksana penderita diare sesuai dengan standar di sarana kesehatan melalui 5 langkah tuntaskan diare atau lintas diare. 2. Meningkatkan tata laksana penderita di rumah tangga yang tepat dan benar. Yang ketiga, meningkatkan SKD dan penanggulangan KLB diare. 4. Melaksanakan upaya kegiatan pencegahan yang efektif. Keenam, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Demikian pemaparan materi tentang waterborne disease. Sebelumnya, maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.